Azazil, panglima perang malaikat yang dikutuk menjadi iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Pada zaman di mana Nabi Adam alaihissalam belum diciptakan, bumi dihuni oleh bangsa jin yang pada saat itu mereka semua membuat kerusakan di dalamnya. Di antara salah satu golongan jin ini, ada satu di antaranya yang sangat soleh dan taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga Allah menaikkan derajatnya menjadi panglima seluruh malaikat Allah. Ia pun bernama Malaikat Azazil yang merupakan dari bangsa jin yang paling soleh. Ketika ia disuruh bersujud pada Allah Ta'ala, ia pun bersujud sampai selama 1000 tahun karena ketaatannya kepada Allah Ta'ala. Dalam keadaan bumi yang sudah sangat rusak dan dipenuhi oleh kemaksiatan ini, yang para kaum jin yang ada di dalamnya melakukan kerusakan dan menumpahkan darah di atas bumi Allah itu. Akhirnya Allah mengirimkan nabi-nabi dari golongan jin juga. Namun para jin itu malah membunuh nabi-nabi itu karena kebiadaban mereka. Hingga akhirnya Allah pun mengirimkan pasukannya dari langit yang dipimpin langsung oleh Malaikat Azazil, sang panglima perang, untuk membasmi seluruh kaum jin yang ada di muka bumi ini. Semua jin yang ada di muka bumi ini pun dihabisi. Semuanya dibunuh kecuali beberapa yang bersembunyi di dasar laut, di gua-gua di tengah hutan, dan tempat lainnya yang tersembunyi. Dan Allah pun memerintahkan untuk membiarkan mereka semua. Lalu para malaikat yang dikirim oleh Allah itu pun kembali ke langit atas perintah Allah. Hingga suatu saat Allah mengumpulkan para malaikat. Lalu Allah berfirman, "Aku hendak menciptakan di atas bumi ini khalifah. Bumi akan kita ganti penghuninya dengan penghuni yang baru, yakni manusia." Mendengar apa yang Allah katakan itu pun, Malaikat Azazil yang sesudah menunaikan tugasnya untuk membasmi seluruh jin yang ada di muka bumi ini pun menjadi gelisah karena merasa bangsanya sendiri telah ia habisi. Kini Allah malah menciptakan makhluk lain untuk menempati bumi. Ia pun merasa ketidakadilan dalam keputusan Allah. Lalu ia menghasut para malaikat yang lain untuk mempertanyakan keputusan Allah yang amat memberatkan baginya ini. Hingga para malaikat itu pun terhasut dengan perkataan iblis. Dan lalu mereka bertanya kepada Allah, "Apakah engkau hendak menciptakan di atasnya yang merusak di dalamnya dan menumpahkan darah?" Ujar para malaikat itu. Allah pun berfirman, "Sesungguhnya aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui." Lalu Allah pun menciptakan manusia pertama, yakni Nabi Adam, yang terbuat dari tanah liat dengan sekali ucapan kun fayakun, jadilah maka jadilah ia. Maka terciptalah Nabi Adam. Lalu Allah pun mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama segala hal yang ada di alam semesta ini kepada beliau. Dan setelah mengajarkan nama-nama itu, Allah pun membawa Nabi Adam kepada para malaikat dan menyuruh para malaikat untuk menyebutkan nama-nama benda di alam semesta ini, jikalaulah malaikat-malaikat itu termasuk dari golongan-golongan yang benar. Malaikat-malaikat pun berkata, "Maha suci engkau, tidaklah ada ilmu yang kami miliki kecuali yang telah engkau ajarkan kepada kami." Lalu Allah pun memerintahkan Nabi Adam untuk mengajarkan nama-nama benda itu kepada para malaikat, termasuk pada malaikat Azazil. Setelah Nabi Adam mengajarkan nama-nama itu, Allah pun berfirman, "Tidaklah aku telah katakan pada kalian, aku lebih mengetahui alam gaib, langit dan bumi, dan aku lebih mengetahui apa yang kalian sembunyikan dan apa yang kalian tampakkan." Para malaikat pun mendengar apa yang difirmankan Allah. Begitu juga dengan malaikat Azazil yang semakin dengki dengan Nabi Adam yang lebih pintar dari dirinya, yang padahal merupakan pemimpin seluruh malaikat pada masa itu. Hingga akhirnya tiba di puncaknya ketika Allah perintahkan seluruh malaikat untuk bersujud pada Nabi Adam alaihissalam. Maka seluruh malaikat pun bersujud kecuali malaikat Azazil yang lalai lagi sombong. Ketika para malaikat bangkit dari sujudnya, mereka semua terkejut melihat Azazil yang tidak ikut sujud. Lalu mereka kembali sujud pada Allah karena tidak termasuk orang yang lalai terhadap perintah Allah. Allah pun bertanya pada malaikat Azazil, "Mengapa engkau tidak bersujud?" Kemudian ia menjawab, "Mengapa aku harus bersujud pada Adam? Engkau menciptakannya dari tanah dan engkau ciptakan aku dari api." Karena kesombongannya, ia berani mempertanyakan Allah, dan malah lebih parahnya lagi, seakan-akan ia mengajarkan Allah bahwa sifat zatnya lebih terhormat dari Nabi Adam yang hanya tercipta dari tanah.
Karena kalau dari ilmu ia jelas kalah dari Nabi Adam, maka ia mencoba membandingkan dengan beralasan bahwa zat ciptaannya lebih baik, seakan-akan ia paling sempurna dibandingkan yang lainnya. Maka Allah pun murka dan mengusir malaikat Azazil dari surga. Ketika Azazil dikeluarkan dari surga, tubuhnya pun berubah menjadi mengerikan. Tumbuh ekor berujung tajam di bokongnya, tumbuh tanduk di kepalanya, dan berbagai perubahan-perubahan lain pada dirinya yang awalnya sangat mengagumkan, kini menjadi sangat menjijikkan. Dan mulai sejak pertama kali ia dikeluarkan dari surga, ia mengganti namanya menjadi nama yang paling terlaknat dan paling dibenci oleh seluruh penjuru alam, yaitu Iblis. Hanya dikarenakan ketidaktaatan pada Allah, sosok yang paling dikagumi oleh malaikat dan diagung-agungkan jabatannya berubah menjadi makhluk paling laknat dan dibenci di seluruh penjuru alam semesta ini. Sungguh betapa meruginya iblis. Hanya dikarenakan ketidaktaatannya pada Allah, ia harus menghabiskan sisa hidup hingga hari yang Allah tentukan dengan sangat terhina dan menderita sepanjang umurnya. Demikianlah kisah tentang malaikat Azazil yang terkutuk menjadi iblis. Semoga kita dapat mengambil pelajaran di dalamnya. Amin, amin ya rabbal alamin.